saya sudah cek akun sosial media warga dan grup WhatsApp mereka. Video kemarin sudah viral, Bu. Mereka merasa terpinggirkan dan mereka merasa ini bukan soal tambang, tapi soal harga diri mereka, Bu. Lucu ya, dulu saya juga pernah berada di depan mereka untuk membela kebenaran. Tapi sekarang saya malah jadi seperti pajangan kursi ini. Padahal saya juga marah selalu. Bu, mohon maaf, ini ada surat permohonan izin logging. PT Kita Tambang Abadi telah membuka akses baru pakai izin logging. Ini sudah bentuk pengkhianatan. Mereka itu seperti bermain api di tengah tumpukan jerami. Kalau misalnya didiamkan, ini bisa menjadi keributan. Secara hukum mereka aman, Bu, tapi secara moral kita yang di tengah. Kalau Alkot bilang katanya jangan bikin ribut. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita diem, hati kita masih berusuh kan? Dulu saya pernah punya piagam penghargaan ini. Ini saya merasa bangga. Sekarang ini menjadi pengingat bahwa saya tuh jauh dari apa yang saya bela. Iya, Bu, mereka itu percaya sama Ibu. Kalau misalnya bukan Ibu, siapa lagi yang bisa diandalkan? Tolong, Bu, jaga kepercayaan mereka. Kalau demo makin panas, kita kehilangan kendali, Bu. Silahkan masuk, Pak. Sore Bu, saya Pik Sofian. Saya di sini sebagai fasilitator, bukan sebagai pembela salah satu pihak. Bapak bilang fasilitator atau jadi karpet merah buat mereka jalan terus. Bapak tuh bakal bantu kami atau bantu mereka untuk jalan terus? Saya di sini mencoba meredam masalah. Jika kita tidak menulis skenarionya, maka orang lain yang akan menentukan akhir cerita buruk bagi kita. Kalau misalnya Bapak kesini hanya untuk memberikan skenario untuk drama ini, maaf ya Pak, kami itu bukan aktor yang bisa bermain peran. Tapi jika kalian semua diam, maka mereka yang akan menulis cerita kalian. Ini saya ada 3 opsi buat itu. Silakan dibuka. Yang pertama ada moratorium atau forum warga atau di negosiasi terbuka. Bu, kalau ini gagal, Ibu yang dikorbankan. Hati-hati, Bu. Begini, mereka itu tidak butuh pemimpin yang jatuh. Yang mereka butuhkan itu adalah pemimpin yang tahan gempuran. Pak Habib, saya tidak bodoh. Yang kamu tawarkan tadi itu bukan solusi, itu adalah strategi. Saya juga tidak jual prinsip. Saya juga tidak mau dibakar habis-habisan demi dianggap pahlawan. Kalau memang harus bertarung, biar saya saja yang pilih di mana tempatnya. Misi Bu, wartawan semua sudah menunggu dari beberapa minggu. Bilang aja ke mereka suruh tunggu, panggung juga belum ada. Masalah kita juga belum selesai nih. Baik Bu. Kadang cara bertahan adalah belajar berbicara seperti serigala. Terima kasih, Bu. Kita di sini bukan cuma gali tanah, tapi kita bangun posisi yang kuat dan yang paling warga ingat adalah sejarah. CSR sudah siap Pak, air bersih, pelatihan, posyandu, press release juga sudah siap dengan judulnya Transformasi Tambang. Oke, bagus. Tapi ingat, yang orang lihat bukan izin, tapi citra. Pak, saya baru pulang dari kampung diri. Warga mulai cemas, ada yang jatuh sakit, sumur bau logam. Mereka bilang air juga berbau enak, Pak. Coba Nina, buka halaman baru, cek kandungan air. Pak, ini merkurinya 0,47. Itu 4 kali lipat dari batas Pak. Kalau ini keluar ke publik, kita bisa ditutup. Yang bocor itu bukan datanya, tapi orang yang malas ngerjainnya. Gini Pak, kita angkat warga lokal jadi duta lingkungan biar mereka jadi wajah dari proyek kita. Boleh, tapi pastiin mereka pada percaya.
bukan kayak hanya sekedar pajangan. Pak, tapi apa itu jujur? Ajo, yang penting itu bukan kebenaran, tapi rasa aman. Forum warga disetujui. Forumnya terbuka, moderatornya juga dari masyarakat. Masuk. Bisa Pak. Surat resmi forum dimulai 3 hari lagi di Balai Desa. Warga mau lihat data semua ini. Oke. Tapi ini diskusi, bukan penghakiman. Kami cuma pengen warga tahu apa yang mereka minta. Kalau data ini keluar, kita bisa kena pasal, Pak. Ya udah, alihin fokus. Dimulai dari kerjaan, pembangunan, modernisasi, biar orang nggak ada yang bahas tentang air. Tapi gimana Pak kalau warga menanyakan soal air, soal sakit, dan soal anak yang terkena diare? Ya kita jawab, tapi pakai versi kita. Bertahan untuk siapa Pak? Untuk tambang atau untuk hidup mereka? Ya udah gini, kita siapin video, kita bikin video. Di dalam video itu kita bikin ada warga senyum, anak-anak main air, terus kita shoot pakai drone, kita ambil bukit hijau, jalan mulus, bikin kesan bahwa kita bawa kemajuan. Oke, tapi kalau ada yang bocor? Ya kalau bocor, pastikan itu bukan dari kita. Hadirin harap tenang. Forum ini buat dengerin semua pihak. Bukan saling bentak. Monggo, Bapak. Saya di sini bukan pintar bicara ataupun pintar ngobrol di sini. Saya rasakan sendiri bagaimana orang tua saya batuk. Terus kami di sini juga bukan anti terhadap tambang, tapi di sini kami tidak mau hidup kami diinjak-injak demi uang. Pak Afdal, ini bukti nyata. 2 minggu yang lalu ada limbah tumpah. Kenapa Bapak hanya diam saja? Kami di sini nggak ada yang ditutupin, tapi semua udah ada prosedurnya. Dan di sini Mbak, jangan asal nuduh gitu aja. Kami juga di sini udah adain beasiswa, buka posko kesehatan, mulai dari CSR. Itu mah pencitraan. Kalau dari awal Bapak sudah bohong, bagaimana kita percaya dengan omongan baik Bapak? Udah, andalnya mana? Coba buka tuh yang halaman 3. Tuh, kami penjaga tanah ini. Tanah ini nyawa kami. Tanah ini milik kami. Betul. Bapak Ibu, saya harap tenang karena sebenarnya ini harus dihentikan proyeknya Pak Abdal. Dan saya juga paham kenapa kalian marah. Kalian juga berhak untuk marah. Dan yang paling penting adalah semua dokumen, semua apapun itu harus dibuka secara bagus. Bu Rida, kami sudah capek tentang janji-janji. Kami minta keputusan, bukan hanya omong kosong saja. Ya, saya juga tahu dan saya akui itu. Kalau saya jadi kalian juga, saya pasti marah. Kang, dulu paparan forum cuma 5 orang ya. Sekarang udah ramai banget saya pasar. Ya kan sekarang yang dibahas ini udah buka taman lagi. Katanya Pak. Sekarang juga kopinya udah beda rasanya. Iya, kalau juga kan yang dibuat begitu terus. Aneh banget lah yang depan mereka yang kena kita nggak bisa dibahasnya begini. Kalau besok kita kan jadi siapkan kopi lebih. Ya, kopi kita suara kita. Pak Afdal, kami menemukan 2 versi AMDA. Yang satu itu bisa merusak potensi air hingga 50%. Kalau itu dokumen awal dan itu belum final. Yang resmi sudah diverifikasi. Kalau 46% disembunyikan, itu bukan diskusi. Itu namanya dagang nyawa. Kami gak butuh forum basa-basi.
kejujuran. Baik, kalau misalnya itu yang kamu mau dan kamu semua inginkan, maka proyek ini memang harus diberhentikan sementara, Pak Abdal. Dan untuk semua warga harus dilibatkan. Nah, akhirnya. Bapak dan Ibu, di sini saya cuma karyawan. Tapi saya di sini juga minum air itu. Bahkan anak saya juga batuk tiap malam. Kalau kita marah-marah terus, mereka bisa bilang kita nggak bisa diajak ngomong. Tapi kalau kita tetap tenang, suara kita makin keras. Kamu benar, Jo. Kita tetap di sini, tapi kita tidak akan diam saja. Dulu katanya bangun sekolah, tapi yang bangun malah polusi. Kami sudah catat semua, Pak. Kami juga udah mulai tanam bibit. Bibit apa? Tanah kami sudah kering, air pada bau, anak-anak pada sakit. CSR itu bukan sabun cuci dosa. Kami mau bukti nyata, bukan janji manis di brosur. Pak Abdal, ini bukan soal komunikasi, ini soal nurani. Anda tahu resikonya, tapi kenapa Anda masih terdiam saja? Tuduhan tanpa bukti itu bahaya. Di sini kami juga banyak tanggung jawab dengan banyak pihak. Pihak mana? Jadi kami ini cuma jadi angka buat laporan perusahaan. Saya minta maaf karena baru telat dengar kalian. Dan saya pastinya akan selalu siap untuk bersama kalian. Jadi ayo, kalau misalnya kalian siap menghadapi ini, mari kita lakukan bersama. Hidup Burinda! Hidup Burinda! Hidup Burinda! Terima kasih, Bu. Hari ini kami akhirnya didengar. Habis juga ya kopinya. Tapi ya sekarang lu gak butuh KPI, cuma butuh keberanian. Keberanian juga yang bikin gua susah tidur, Pip. Ya bagus. Mungkin memang waktunya gak tidur, tapi waktunya jujur. Dua bulan lalu, gue udah tahu soal limbah itu. Tapi tim legal masih bilang aman. Aman buat siapa dah? Mereka minum air itu. Gua diam. Kalau gua buka, saham bisa jeblok. Gua pikir nanti itu bisa beres sendiri. Dan sekarang warga yang buka itu, mereka nangis, demo, marah. Anak gue juga, Pip, kemarin ikut demo. Dia bawa spanduk. Di spanduk itu bertuliskan, "Ayah, selamatkan hutan kami."
Kalau ini keluar, gue bisa habis, Pip. Tapi warga bisa hidup. Mereka bakal minum air bersih. Gue takut, Pip. Ya sama. Gue juga takut. Tapi kalau kita diem, kita sama saja membunuh mereka perlahan-lahan. Ya udah, besok gua rilis pernyataan. Tapi lo bantu gua. Di sini kita jalan bareng. Ya tentu bareng lah. Kita udah cukup lama pura-pura kuat. Sekarang saatnya kita buat beneran. Kalian mau ngapain lagi ke sini? Dulu kami nanam pohon pakai tangan sendiri. Sekarang kalian mau bawa alat berat ke sini. Apakah kalian yakin nanti air kami masih bersih pas musim kemarau? Kami di sini lagi siapin filter dan penyimpanan air. Tapi saya paham kok, yang kalian butuh itu bukan alat, tapi niat. Kalau warga tiap hari batuk karena debu tambang, Bapak sendiri mau gak buat bawain obatnya? Kalau proyek kami nyakitin warga, saya sendiri yang akan tarik mundur tim saya. Jangan datang pas lagi sepi, pas lagi ramai saja, Pak. Pas lagi sepi kalian malah hilang. Pak, kami bukan angka. Kami di sini manusia. Jangan jadikan kami hanya laporan. Saya juga di sini bukan sebagai pejabat, tapi juga sebagai seseorang yang masih percaya bahwa pembangunan itu tidak boleh menginjak siapapun. Makanya saya mendengarkan kalian hari ini. Karena sebelumnya kita tidak pernah didengar sama pemerintah. Kami nggak butuh kata-kata, kami butuhnya bukti nyata. Saya nggak bakal sembunyi. Tapi kalau misalkan proyek ini bisa berjalan tanpa merusak, apakah kalian ingin merancang bersama? Kalau emang itu niatnya, Pak, kami akan ikut bersama. Tapi kami akan selalu mengawasi. Waktu saya masih seumuran kamu, Mal, saya juga marah. Tapi marah saja gak cukup, kita harus cerdas dan bertahan. Kalau mereka bohong, saya yang pertama turun ke jalan, Pak. Kalau misalkan saya ingkar, saya yang akan datang sendiri ke kamu, Mal. Saya nggak akan bawa tim. Dan tenang aja buat kalian semua, saya sudah memanggil tim kesehatan untuk turun ke tempat untuk membawa obat dan juga alat untuk cek kualitas air. Jadi kita cuma janji doang, tindakan juga. Tapi bukan cuma air, Bu. Tanah kami juga gak bisa ditanami. Ya udah, di sini kami akan bangun pos pantau air dikelola oleh warga. Biayanya dari kami, tapi datanya juga dipegang oleh warga. Laporan juga harus dilihatin tiap bulan di sini di hadapan para warga. Setuju banget Bapak Adi. Yang pasti kita akan terbuka dan transparan. Dan saya janji kepada kalian semua, saya akan duduk bareng kalian ketika laporan pertama dibaca. Janji sih udah sering, tapi yang kami butuhin itu langkah pertamanya. Kalau ini beneran langkah awal, kami siap buat jalan bareng, tapi jangan sampai bohong. Oke, di sini kita jalan sama-sama. Gak ada yang paling depan atau gak ada yang paling belakang. Baru kali ini, Pak, kita merasa diajak berpikir bersama. Kami juga gak ingin sebenarnya proyek ini gagal. Tapi kami gak ingin dijadikan proyek percobaan. Saya di sini gak janji banyak. Cuman saya minta satu hal aja. Tim saya untuk menginap selama 1 minggu. Gak bawa alat, kami cuman ingin mendengar dan melihat. Kamu ngertiin kami, dengerin juga malam-malam kami. Saat lampu mati, hanya suara jangkrik dan doa yang tersisa buat kami. Ya, saya pikir sebagai pemerintah tuh harus banyak bicara, tapi ternyata yang lebih penting itu adalah diam dan mendengarkan suara pelan-pelan kayak kalian, suara doa di malam. Iya, saya akan mulai menginap di malam ini juga. Siapa yang ingin menerima saya ikut. Ya sudah, rumah saya selalu terbuka, tapi jangan berharap adanya sinyal, Pak.
Jadi teman-teman, hari ini itu bukanlah akhir, tapi awal kita duduk bareng. Lobby itu bukan hanya soal tekanan. Negosiasi itu juga bukan sekedar soal duit. Tapi ini soal saling dengar dan saling tanggung jawab. Kami memang mengakui banyak kesalahan dan ada penyelesaian. Selain itu juga banyak suara warga yang belum kami dengar. Sekarang saya sadar kenapa itu keterbukaan harus penting, karena sebenarnya itu adalah kewajiban dan kita harusnya buka data dan juga buka tim pemantau. Dan yang paling penting adalah warga itu harus dilibatkan. Saya kesini hadir bukan hanya sebagai CEO. Saya sudah berbicara dengan warga yang ada di sini dan saya juga sudah mendengar suara mereka. Mulai sekarang, tiap revisi proyek kami akan libatkan warga. Semua kita umumkan secara terbuka. Jadi sebenarnya kita itu di sini itu tidak mencari simpati. Kita pengen itu komitmen. Kami di sini juga ingin menjadi telinga sekaligus mata untuk desa ini. Kepercayaan itu nggak dikasih secara gratis, tapi dijaga. Instruksi Pak Habib, izin bertanya, apakah dari paparan forum terbuka ini bisa dikatakan negosiasi yang berhasil? Dasar berhasil atau sukses sebuah negosiasi itu bukan diukur dari berapa banyak yang senang atau orang senang, tapi di saat kita bersama masih mau duduk bareng, itu berarti masih ada jalan. Kapan dong masyarakat bisa lihat dokumen proyek itu tanpa ribet? Mulai minggu ini, dokumen AMDAL, jadwal revisi, kami akan resmi buka di posko komunitas dan website resmi, termasuk kanal untuk lapor. Kalau datanya nggak update, siapa yang tanggung jawab? Kalau misalnya datanya mandek itu tanggung jawabnya adalah kita. Tapi bukan cuma kita aja, kalian juga semua bisa mengawasi. Dan setiap 3 bulan laporan kepada kita. Dan kalau misalnya ada yang janggal, kalian langsung lapor saja. Kita pintunya terbuka lebar. Jadi media tuh datang bukan hanya saat ada masalah doang, tapi media harus datang atau mengingatkan di saat semua orang sudah mulai lupa. Ya betul, yang kita lakukan hari ini tuh bukan sekedar pencitraan ya, tapi itu kayak pengujian kepada kita semua. Siapa yang cuma ngomong doang, siapa yang cuma diam aja, dan dia bisa membuktikan. Kalau misalnya soal janji-janji kayak gitu kita kan bisa ya. Selain itu juga yang paling susah adalah menepati janji. Jadi kita di sini bukan cuma untuk memainkan peran, tapi kita di sini adalah untuk menghargai kalian semua. Ini MOU desain ulang proyek. Di dalam buku ini kita resmi umumkan dan dikaji bareng bersama warga yang ada di sini. Dan mulai minggu depan, posko pengaduan kita buka di Kampung Giri. Kita tuh di sini sudah terlalu lama ngomong lewat spanduk, bahkan lewat rapat tertutup. Bahkan ini pun udah punya data. Kita itu melakukan diskusi tertutup. Jadi sekarang saya ingin ngomong langsung, tapi ingat, percaya itu bukan dikasih, tapi dibuktikan. Jadi gini Pak Pandu, kalau hari ini kita semua lebih banyak mendengarkan daripada ngomong, itu sudah merupakan suatu kemenangan bagi kita. Oke, hari ini semua tuh belum bisa dibilang berhasil. Kenapa? Karena kita kalau mau bilang berhasil ketika semua orang tuh datang kembali ke tempat ini dan mereka tuh melakukan hal yang sama, baru itu disebut keberanian. Saya nggak nunggu waktu yang pas lagi, karena menurut saya waktu yang pas itu adalah sekarang. Untuk Bapak Ibu sekalian, jika kalian serius, kita akan kembali lagi di sini sebagai teman, bukan sebagai lawan. Di sini kita sebagai penjaga tanah yang sama. Di balik setiap proyek, selalu ada lebih dari sekadar angka dan laporan. Ada nyawa, harapan, dan tanah yang menjadi rumah. Dan terkadang,
Kesepakatan terbaik lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari keberanian untuk duduk dan mendengar. Kami Mengucapkan terima kasih Kepada Pemdes Giri Makmur. pertama untuk kepala desa Bapak Dian Hidayat SPD. Semoga sukses selalu. amin.